apakah thariqah menurut Islam, orang yang sudah thariqah kalau meninggal dibawain sesuatu yang dipegangkan di tangannya dan ikut dikubur. Barang itu dikasih guru ngajinya, apa yang seperti itu ada tuntunannya. Kemudian kitab apa saja yang perlu kita pelajari selain Al-Quran dan hadis. Bagaimana dengan kitab Al-Berjanji yang sering dibaca sebagian ulama, bagaimana bacaan sholawat yang sesuai tuntunan, kok ada yang pakai Sayyidina dan ada yang tidak. Lalu bagaimana dengan sholawat-sholawat yang lain seperti sholawat nariyah, apa ada tuntunannya? Jadi kita pegang teguh Quran dan Sunnah lu sudah cukup lengkap. Ya, yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu hanya dua. Islam itu hanya taraktu fikum amrayni. Kalau amrayni itu kamu pegang lantadilu ma masaktum bihima. Allah Rasulullah Muhammad SAW mewariskan kepada kita umatnya, ditinggalkan tentang umat ini, diajari tentang Islam itu hanya dua, yaitu lantadilu, tidak akan sesat, ma masaktum bihima, siapa pegang teguh keduanya itu maknanya ditinggalkan Rasulullah dua perkara tadi. Apa itu? Kitabullah, maksudnya kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnata nabihi, dan sunnah Rasulullah, sunnah Nabi. Dah, masa saya pegang Quran dan pegang sunnah Nabi, tidak usah pegangan yang lain-lain, dijamin lantadilu, jelas kamu akan sesat. Ya. Kemudian kalau kamu tarekot kalau sudah mati diberi gurunya, dipegangkan di tangannya, ya. Nah, untuk apa? Kalau orang Jawa, ya, diberi mau dikubur tuh di apa kesenangannya ketika hidup di dunia itu digawake lah. Senangannya apa? Orang tidak beriman kalau kesenangannya kertu, ya botoan, ya dah kubur diberi kertu. Dia berpikir seolah kalau mati nanti itu masih seperti bisa aktivitas ketika hidup. Senengannya botoan gawani kertu. Ya. Orang yang sayang pada anak, ya kan tidak mungkin anaknya akan dibawakan gitu ya, maka dibawa wong Jawa gawani anak gedang, ya anak gedang. Nah nanti sok neng kono kelingan anaknya lah gawani anak gedang tadi. Itu orang orang hidup memikirkan pikirannya itu ngelantur yang tidak dituntun oleh agama. Jadi seolah-olah newes mati iki kaya neng hidup wis neng ini dik iso itu bawalah itu digawani digegemkan nang tangane digawani amal. Untuk apa? Gegem itu mau jadi busuk. Wong tangan yang menggegam itu mau nyali jadi busuk. Ya, dimakan tanah jadi pakan set ya lah. Nah sing digawa ya rusak. Bagaimanapun juga dengan rusak. Nah, untuk apa? Ya kalau dikatakan untuk saksi nanti pada Allah tidak bahasa saksi itu dah tahu orang ini orang baik apa tidak. Malah saksi cuma digegamkan dengan tangan itu. Nah itu dalam agama, dalam Quran maupun hadis tidak ada. Nah, maka jalan semacam itu lah, menyimpang dari Quran, menyimpang hadis, ya sudah, tidak usah kita ikuti wong menyimpang. Yang dijamin oleh Rasulullah, lantadilu ma masaktum bihima, tidak sesat kecuali pegang dua perkara itu. Yang dimaksud dua perkara itu kitabullah, maksudnya Al-Quran dan sunnah Nabi. Dah kalau orang hidup itu pegang Quran, pahami Quran, amalkan Quran, nama sunnah Nabi, dah, itu sudah dijamin tidak akan sesat. Terus dipegangi jimat-jimat, apalagi kalau percaya kepada jimat itu. Kata Allah nggak ada manfaatnya tuh, di situ malah ditentang nih, dilarang itu. Buat apa itu? Maka dari itu dah, tarekat itu artinya jalan. Kalau tarekat itu jalan yang ditempuh, jalan menurut Quran dan Sunnah, boleh diikuti.
Kalau tarekat menyimpang dari Quran dan Sunnah, wajib dijauhi. Ya, kamu akan tersesat nanti kalau ya menyimpang dari Quran dan Sunnah. Walaupun yang memberikan tuh guru besar lah, pemuda gelar sekarang tuh profesor, ya, guru besar. Tapi menyimpang dari Quran dan Sunnah, jangan diturut. Tapi yang sekalipun yang memberikan kamu itu pimpinanmu bekas budak, yang kepalanya seperti kismis, tapi yang dibawakan, yang diajarkan, yang disuarakan Quran dan Sunnah, bukan dibawahi tanganmu nanti Quran dicekeli, Quran sambul, ya, dicekel saksinya Gusti Allah, bukan itu. Quran dan Sunnah maksudnya hidupnya itu, ya, dalam kehidupannya mengikuti ajaran Quran dan Sunnah, bukan gowo kitab mushafnya itu, bukan. Mushaf itu nanti bawa ke wong mati kok dibawani kaya ngono, ora kanggo sing maca sapa, nanti sebentar jadi tanah di situ. Suruh baca sampai 3 pagi itu. Dia sendiri sudah tidak bisa baca, wong nyekel ora iso gitu. Dicekel kayak gitu, Pak. Ya, dikubur. Nah, maka jangan orang hidup tuh masih bayangkan kalau orang mati kebutuhannya masih seperti ketika hidup, lain. Kebutuhan orang mati dengan orang hidup 180% berbeda. Tidak pernah membutuhkan lagi apa yang dibutuhkan ketika hidup di dunia ini. Kebutuhannya sudah lain, alamnya sudah lain, makanannya sudah lain. Ya, nah, di situ. Walaupun di dunia suka baca Quran, bareng mati, mbok gawani Quran kono wis ora kanggo, wis ora iso maca. Bentar lagi Quran yang kamu bawakan itu jadi tanah. Wong sing mati wis jadi tanah. Nah, buat apa? Maka tidak Quran timbang mbok gawake, kamu bawakan orang yang mati. Orang yang hidup yang butuh Quran itu orang yang hidup, bukan orang yang mati. Orang yang mati sudah dituntun oleh Rasulullah, punya hak yang harus diberikan pada orang mati itu ada 4. Dimandikan, kalau mati itu Islam ya, sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, terus dikubur, sudah selesai. Kalau mau memberi lagi pada orang yang mati, didoakan, itu bukan memberi doanya, mohon pada Allah. Didoakan tadi. Nah, itu kalau orang mati sudah diberi, itu sudah lengkap. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, sudah selesai. Nah, kalau kamu ingat hari kematian dia, tidak perlu ribut-ribut mengatakan. Setiap saat kalau dia orang Islam, boleh kamu doakan, mohon pada Allah. Mudah-mudahan yang mati ini kalau punya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya, kalau punya amal baik, amal kebaikannya diterima oleh Allah. Itu bisanya yang hidup hanya mendoakan begitu. Apapun doa itu dikabulkan atau tidak, itu terserah Allah. Kita mohon, kalau mohon permohonan kita dikabulkan ya diberi, berarti kalau tidak dikabulkan oleh Allah ya tidak diberi. Nah, karena itu permohonan pada Allah, ya ikuti tuntunan Rasulullah. Nah, karena orang yang paling mengerti, paling dekat dengan Allah itu hanya Rasulullah. Jangan kita membuat sendiri ketetapan Rasulullah, tidak membuat cara begitu, malah kita membuat sendiri. Berarti kan seolah-olah kamu lebih pintar daripada Rasulullah. Nah, maka belajar. Nah, sama kalau belajar Quran dan Sunnahnya sungguh-sungguh, udah bisa dibelok-belokkan oleh namanya apalah, nama baru-baru yang ini dalam Quran, dalam Sunnah tidak disebutkan dalam hal itu. Nah, wes rasa nama apa belajar. Nah, kamu belajar berjanji boleh enggak? Boleh saja berjanji itu, wong itu isinya sejarah. Belajar secara umum secara boleh. Mempelajari sejarah PKI aja boleh kok. Mempelajari sejarah itu biar mengetahui kita orang hidup ini. Nah, yang wajib mempelajari itu orang hidup kan, mempelajari sejarah. Nah, sejarah yang jelek seperti PKI itu dipelajari, difahami, jangan sampai terulang kejadian semacam itu. Dipelajari. Kalau yang mati udah tidak kewajiban itu. Nah, itulah. Jadi kalau berjanji itu
baca. Tapi kalau membaca itu nanti ada keyakinan lain, Allah akan menurunkan begini, nah itu tidak ada tuntunannya. Apalagi itu janji kita nanti kalau ada bayi lahir, ambil diangkat bayinya, ambil dibacakan janji asraqal badru alaina dan sebagainya, itu bukan dari tuntunan Rasulullah. Ya, itu enggak ada yang begitu itu. Karena ada salawat yang kamu ketahui aja, salawat yang benar bagaimana kamu baca sudah betul. Ada salawat badar, ya. Salawat badar itu memang itu menyambut ketika panglima perang apa terjadi perang Badar itu tala badru alaina itu orang Badar. Sekarang salawat badar sekarang itu malah dibaca, ada yang dibaca di gereja, ya, ketika pasturnya mau turun mengisi saja itulah tawurnya apa pasturnya turun mau memberi ceramah di gereja disambut dengan bacaan salawat yang disebut salawat badar. Itu sudah penyalahgunaan itu. Salawat badar itu untuk dibaca pada waktu pasukan badar itu kan sudah tidak genah. Yang begitu itu tidak usah heran. Maka pelajari Quran dan Sunnah. Kalau ada orang ngamalkan baik dia disebut siapa profesor, ulama besar apa, kalau aturannya itu menyimpang dari Quran dan Sunnah, jangan diikuti. Jangan diikuti. Kalau kita belum mengetahui ya jangan diikuti. Perintah Allah kan begitu, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu inna sama pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati. Nanti akan ditanya oleh Allah, ya, mata akan ditanya, kamu kok mengamalkan begitu tuh, kamu melihat prakteknya siapa? Prakteknya Ustadz. Siapa yang menyuruh mengikuti Ustadz? Allah tidak pernah menyuruh mengikuti Ustadz, enggak? Ya? Itu Rasulullah. Kamu mendengar keterangannya siapa? Keterangannya Ustadz. Ustadz dari mana? Nah, kamu tidak usah ikut keterangan Ustadz. Ya, yang suruh mengikuti itu kamu mendengar keterangan dari Rasulullah. Ya, wal fuada hatimu memahami ajarannya siapa. Kalau ajarannya Ustadz nggak bisa dipakai untuk alasan di hadapan Allah nanti. Ya, maka kita mendengar sabda Rasulullah, ya, hadis Nabi maksudnya. Mendengar ya firman Allah dibacakan dalam surat ini, ayat ini dari firman Allah, dari Quran. Memahami ajarannya siapa? Ajaran Quran dan ajaran Sunnah. Ya, ajaran Sunnah itu ya dengan sabda Rasulullah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, kalau ada orang mau meninggal dunia dan sunnah Rasulullah supaya dibacakan la ilaha illallah. Nah di situ ajaran sunnahnya begitu. Kalau sudah mati, ya dibacakan ini, tidak ditemui dalam Quran, dalam sunnah tidak ditemui. Ya, ketika akan mati kamu bacakan. Kamu ketika akan mati tidak kamu bacakan. Setelah mati malah kadang-kadang ya setiap pendaannya kamu bacakan. Tujuanmu apa? Dari mana itu? Kamu mendapat ajaran itu dari mana? Nah, ajaran itu dari mana? Nah, kamu nanti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti. Nah, maka itulah iman itu tuh artinya gitek kita semua, mencapuk kita untuk belajar Quran dan Sunnah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak mudah terheran-heran, tidak mudah tertipu atau terbelokkan oleh orang-orang mengamalkannya. Ya, maka kuncinya ngaji dengan sungguh-sungguh. Setelah kamu ngaji, kamu amalkan hasil yang kamu kaji, yang sudah kamu ketahui. Walaupun kamu ngaji, memang kamu belum ketahui, ada orang mengamalkan sesuatu, kamu belum tahu. Mungkin belum pelajarannya, belum sampai ke situ, tidak usah ikut-ikutan. Tapi juga jangan menyalahkan. Mungkin mereka sudah mengetahui, kamu belum mengetahui. Karena belum mengetahui, jangan beramal. Karena belum mengetahui, jangan menyalahkan. Wong belum mengetahui kok nyalahkan. Tapi juga jangan membenarkan. Dah biarkan saja. Kalau kamu ingin mengamalkan seperti yang dilakukan ustadz yang mengajar kamu tadi, ya dah cari.
tanyakan hadisnya. Kalau hadisnya tidak ada, Qurannya tidak ada, hadisnya nggak ada, ustadzmu melakukan seperti itu, ya ditanya, terus jawabnya misalnya eleke apa toh wong macane eleke apa. Loh, eleke ora nurut tuntunan itu. Aja semua dari ustadzmu mesti baik. Baik menurut pandangan manusia, tapi belum tentu baik. Kalau menurut pandangan Rasulullah, kalau itu sifatnya ibadah yang tidak mengikuti contoh Rasulullah, bahwa raddun, ditolak. Dan ditolak itu mesti sesuatu yang jelek. Ya. Baik bagi manusia, mungkin bagi Allah tidak baik, mau ditolak. Padahal kita itu semuanya akan kembali pada Allah mempertanggungjawabkan. Ya, maka jangan udah dengan kalimat apalah, ada lagi ya. Ada diberi ini, diberi itu, apalagi diberi dicekel kene tangannya wonge wis mati dicekelke. Wong sing di nyekel wis ra iso malah dicekeli. Dan itu nanti yang tangan sing dicekelke, tangannya nanti jakale bosok, barang yang dicekel pun hilang tuh nanti. Mau apa lagi? Nah, kita jangan memikirkan seolah-olah orang mati itu masih seperti orang hidup di dunia. Tidak, alamnya udah lain, kebutuhannya pun lain. Tidak pernah tuh kehidupan yang dirasakan di dunia belum pernah dialami. Apa yang akan dialami di akhirat nanti.